Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Alivia Liana dari RA2 Manajemen semester 3 dengan NIM 2200967. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi tentang teori ekonomi setelah UTS. Jadi di sini saya akan menjelaskan ada 6 materi, yaitu ada struktur pasar, yang kedua itu ada pendapatan nasional, yang ketiga ada persaingan monopolistis, yang keempat ada pasar bebas dan kebijakan pemerintah, yang kelima ada kebijakan finansial, kebijakan moneter, dan yang keenam itu ada perekonomian terbuka. Baiklah, materi pertama yang akan saya jelaskan itu ada pengertian struktur pasar. Jadi apa sih pengertian dari struktur pasar itu? Jadi struktur pasar itu menunjuk pada organisasi dan karakteristik pasar yang mempengaruhi perilaku perusahaan dan keputusan pembeli. Hal ini mencakup beberapa tipe struktur pasar yang memainkan peran penting dalam ekonominya. Selanjutnya ada tipe-tipe struktur pasar, yaitu ada monopoli, oligopoli, kompetisi monopolistik, dan kompetisi sempurna. Yang monopoli itu ada dalam monopoli hanya ada satu penjual yang menguasai pasar tanpa pesaing. Sedangkan oligopoli itu terjadi jika pasar dikuasai oleh sedikit penjual besar. Kalau kompetisi monopolistik itu pasar ini memiliki banyak penjual dan produk yang sedikit berbeda. Sedangkan kompetisi sempurna itu pasar ini memiliki banyak penjual dan pembeli dengan barang seragam. Lanjut, persaingan dalam struktur pasar. Yang pertama itu ada strategi harga, yang kedua itu ada inovasi produk, yang ketiga ada promosi yang efektif. Yang pertama itu strategi harga. Perusahaan harus menciptakan strategi harga yang kompetitif dalam persaingan pasar. Yang kedua itu ada inovasi produk, yang dimana inovasi produk itu menjadi kunci untuk memenangkan persaingan dalam pasar yang kompetitif. Yang ketiga itu ada promosi yang efektif. Promosi yang efektif itu menjadi salah satu kunci keberhasilan juga dan memenangkan persaingan pasar. Selanjutnya ada keuntungan dan kerugian dari masing-masing struktur pasar. Yang pertama itu ada monopoli. Keuntungan dari monopoli itu keuntungannya besar, sedangkan kerugiannya itu kurangnya pesaing. Nah, kalau oligopoli itu keuntungannya inovasi dan kerugiannya itu kesulitan masuk pasar. Kalau misalkan kompetisi monopolistik itu keuntungannya diferensiasi produk. Terus kerugiannya itu pesaing harganya. Nah, sedangkan kompetisi sempurna itu keuntungannya efisiensi. Sedangkan kerugiannya itu kurangnya keuntungan besar. Nah, sekarang itu bagian faktor-faktor yang mempengaruhi struktur pasar ya. Nah, yang pertama itu adanya permintaan dari konsumen. Yang kedua teknologi. Yang ketiga itu regulasi pemerintah. Yang keempat itu ketersediaan sumber daya. Lanjut ke contoh-contohnya. Perusahaan dalam masing-masing struktur pasar itu ada monopoli. Nah, monopoli itu contoh perusahaan, yaitu perusahaan listrik, negara PLN. Kalau misalkan oligopoli itu contoh industri telekomunikasi. Yang ketiga itu ada kompetisi monopolistik, itu contohnya Starbucks Coffee. Nah, kalau misalkan kompetisi sempurna itu contohnya pasar tradisional. Selanjutnya itu ada regulasi dan kebijakan terkait struktur pasar. Yang pertama itu ada aturan anti monopoli. Regulasi untuk mencegah anti monopoli ini pasti akan
merugikan konsumen. Nah, selanjutnya ada kebijakan harga. Kebijakan yang mengatur nilai penetapan harga di pasar. Yang selanjutnya itu ada perlindungan konsumen. Regulasi yang bertujuan melindungi hak dan kepentingan konsumen. Materi terakhir dari struktur pasar itu ada tantangan dan peluang dalam menghadapi struktur pasar. Yang pertama itu ada tantangan. Tantangan itu intensitas persaingan yang tinggi menurut perusahaan untuk terus berinovasi. Yang kedua itu ada peluang. Pasar yang dinamis memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang. Yang ketiga itu ada ketidakpastian ekonomi. Dinamika ekonomi global menyulitkan perusahaan untuk merencanakan strategi jangka panjang. Selanjutnya materi kedua yang akan saya bahas itu materinya tentang pengertian pendapatan nasional. Apa sih pengertian pendapatan nasional itu? Jadi pendapatan nasional itu merujuk pada total atau nilai dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara selama periode waktu tertentu. Hal ini juga mencakup pendapatan dari individu, bisnis, dan pemerintahan dalam suatu negara. Selanjutnya ada komponen-komponen pendapatan nasional. Nah, yang pertama itu ada pendapatan nasional, termasuk gaji, pendapatan investasi, dan transfer pembayaran. Kalau pendapatan bisnis itu menyangkut laba perusahaan, dan pendapatan dari penjualan produk atau jasa. Kalau pendapatan pemerintah itu mencakup pajak, dana transfer, dan pendapatan lain yang diterima oleh pemerintah. Selanjutnya ada pengukuran pendapatan nasional. Yang pertama itu ada PDB, produk domestik bruto, yaitu yang mengukur total nilai pasar dari semua barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara. Yang kedua itu ada PDI, pendapatan disposable, merupakan pendapatan yang tersedia untuk digunakan oleh warga negara setelah pajak. Yang ketiga itu ada PNN, pendapatan nasional neto, yang dimana nilai total pendapatan nasional itu setelah mengurangi pajak, tidak langsung, dan subsidi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama itu ada investasi, yang kedua pertumbuhan populasi, yang ketiga ada pembangunan ekonomi. Nah, yang pertama itu investasi. Investasi dalam infrastruktur dan teknologi dapat membantu meningkatkan pendapatan nasional. Sedangkan pertumbuhan populasi itu berkembang dapat meningkatkan permintaan agar barang dan jasa berkontribusi pada pendapatan nasional. Sedangkan pembangunan ekonomi itu perkembangan sektor ekonomi dan kebijakan perdagangan memiliki dampak signifikan terhadap pendapatan nasional. Selanjutnya itu ada peran pendapatan nasional dalam perekonomian. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, yang kedua ada pendidikan dan kesehatan, yang ketiga stabilitas ekonomi. Nah, yang pertama itu pembangunan infrastruktur. Pendapatan nasional dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pendidikan dan kesehatan itu pendapatan nasional yang memungkinkan investasi dalam pendidikan dan layanan kesehatan masyarakat. Sedangkan kalau misalkan stabilitas ekonomi itu perkembangan pendapatan nasional memainkan peran penting dalam mempertahankan stabilitas ekonomi negara. Nah, sekarang membahas masalah dan tantangan dalam mengelola pendapatan nasional. Yang pertama itu ada neraca perdagangan, yang kedua ada inflasi, yang ketiga ada pengangguran. Nah, yang pertama itu neraca perdagangan. Ketidakseimbangan dalam neraca perdagangan dapat terjadi
dapat terjadi tantangan bagi pengelola pendapatan nasional. Sedangkan inflasi itu peningkatan harga umum dapat berdampak negatif pada daya beli masyarakat dan pendapatan nasional secara keseluruhan. Selanjutnya ada pengangguran. Ketidakpastian di pasar tenaga kerja dapat mempengaruhi stabilitas pendapatan nasional. Nah, di sini ada kebijakannya nih. Kebijakan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yaitu ada 10.000 infrastruktur, investasi dalam infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya itu ada 7 pendidikan, peningkatan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. 5% itu tingkat pengangguran. Menurunkan tingkat pengangguran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang terakhir nih kesimpulannya ya, kesimpulan dan implikasi pendapatan nasional. Itu yang pertama ada manfaat perekonomian, yang kedua ada stabilitas sosial, yang ketiga ada pertumbuhan global. Nah, manfaat perekonomian itu ada pendapatan nasional yang meningkat dapat mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Yang kedua itu ada stabilitas sosial. Stabilitas pendapatan nasional dapat berkontribusi pada kedamaian sosial dalam masyarakat. Yang ketiga ada pertumbuhan global. Pendapatan nasional yang kuat dapat membantu negara bersaing dalam pasar global. Nah, sekarang saya akan menjelaskan materi ketiga. Materi ketiga itu materinya tentang pengertian persaingan monopolistis. Apa sih persaingan monopolistis itu? Jadi persaingan monopolistis itu merujuk pada situasi di mana pasar dikuasai oleh sejumlah kecil perusahaan yang bersaing secara ketat. Nah, persaingan ini juga dapat menciptakan kesulitan bagi perusahaan kecil untuk bertahan dan inovasi menjadi terhambat. Selanjutnya masuk ke karakteristik persaingan monopolistis. Yang pertama itu ada pengendalian pasar. Perusahaan yang mendominasi pasar memiliki kontrol yang besar terhadap harga dan pasokan, melibatkan ketergantungan konsumen serta hambatan bagi pesaing baru. Yang kedua itu ada barrier masuk. Persaingan monopolistis seringkali menunjukkan hambatan yang signifikan bagi perusahaan baru yang ingin masuk ke pasar, seperti biaya yang tinggi atau regulasi yang kompleks. Yang ketiga itu ada konsolidasi industri. Industri dapat berkonsolidasi menjadi beberapa entitas besar yang mengendalikan mayoritas pasar, menyebabkan kurangnya variasi dan opsi bagi konsumen. Nah, sekarang berlanjut ke dampak negatifnya persaingan monopolistis bagi konsumen. Yang pertama itu ada terbatasnya pilihan, yang kedua penyimpangan harga, yang ketiga kurangnya inovasi. Yang pertama itu terbatasnya pilihan. Konsumen seringkali hanya memiliki sedikit opsi produk atau layanan karena pasar didominasi oleh beberapa perusahaan besar. Yang kedua itu ada penyimpangan harga. Perusahaan dapat memanipulasi harga dengan mudah, merugikan konsumen dan mengurangi daya beli mereka. Yang ketiga, kurang inovasi. Ketidakberagaman perusahaan dalam pasar dapat menghambat inovasi, menyebabkan kemajuan yang lambat dan kurangnya produk baru. Selanjutnya itu ada strategi perusahaan dalam menghadapi persaingan monopolistis. Nah, yang pertama itu diferensi produk, yang kedua inovasi berkelanjutan, yang ketiga analisis strategi. Yang pertama itu diferensi produk. Perusahaan bersaing dengan menciptakan produk atau layanan yang berbeda, membedakan dari pesaing. Yang kedua itu ada inovasi berkelanjutan, terus-menerus memperkenalkan produk baru atau meningkatkan produk yang ada untuk tetap kompetitif. Selanjutnya yang terakhir ada analisis strategis,
bergabung dengan perusahaan lain atau bermitra untuk meningkatkan kekuatan dan menciptakan keunggulan kompetitif. Selanjutnya ada regulasi pemerintahan terhadap persaingan monopolistis. Yang pertama ada pengaturan harga, yang kedua ada pematuran manajer, yang ketiga ada pengamanan konsumen. Yang pertama itu pengaturan harga. Pemerintah dapat mengendalikan harga untuk mencegah pelayanan penyalahgunaan kekuasaan pasar oleh perusahaan besar. Yang kedua ada pematuhan manajer. Pemerintahan dapat memantau dan mengatur manajer perusahaan untuk mencegah konsolidasi industri yang berlebihan. Yang ketiga ada pengamanan konsumen. Pemerintahan melindungi konsumen dari pihak praktik bisnis yang merugikan, termasuk penipuan harga dan inovasi yang tidak akurat. Nah, di sini ada studi kasus persaingan monopolistis di Indonesia. Itu ada industri pangan. Penyediaan gula, minyak, dan beras seringkali didominasi oleh beberapa perusahaan besar, membatasi pilihan dan harganya. Nah, yang kedua itu ada telekomunikasi. Beberapa perusahaan besar menguasai pasar telekomunikasi, menyebabkan tarif mahal dan kurangnya inovasi. Yang ketiga itu ada transportasi. Beberapa maskapai penerbangan memberikan pilihan terbatas bagi konsumen dan mungkin memerlukan tarif yang tinggi. Nah, sekarang alternatif solusi untuk mengatasi persaingan monopolistis. Yang pertama itu ada pengawasan ketat. Yang kedua ada penghargaan inovasi. Yang ketiga ada didik konsumen. Yang pertama itu pengawasan ketat, di mana menerapkan pengawasan yang ketat terhadap perilaku bisnis perusahaan untuk menyegah penyalahgunaan kekuasaan. Yang ketiga itu ada penghargaan inovasi, mengembangkan inisiatif bagi perusahaan yang mampu memberikan inovasi dan memperluas pilihan bagi konsumen. Yang ketiga ada didik konsumen, meningkatkan kesadaran konsumen mengenai pentingnya memiliki produk dari berbagai produsen serta menggunakan hak konsumen. Poin terakhir itu kesimpulan dan rekomendasi untuk menghadapi persaingan monopoli. Yang pertama itu harus ada transparansi ya. Nah, yang kedua ada regulasi yang ketat. Yang ketiga ada simulasi inovasi. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi keempat, yaitu pengertian pasar bebas. Pasar bebas itu merujuk pada kondisi di mana perdagangan barang dan jasa antar negara dilakukan tanpa hambatan, seperti tarif, kuota, atau regulasi yang berlebihan. Selanjutnya di sini itu ada keuntungan dan kerugian pasar bebas. Nah, dari keuntungannya itu pasar bebas dapat membuka peluang ekspor dan impor yang lebih luas, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan menyediakan pilihan barang yang lebih banyak. Kerugiannya itu ketidakseimbangan perdagangan hingga lapangan kerja lokal dan kesenjangan sosial merupakan beberapa dampak negatif dari pasar bebas. Lanjut ke kebijakan pemerintahan terhadap pasar bebas. Yang pertama itu ada pendapatan regulasi, yang kedua itu pembentukan perjanjian dagang. Nah, yang pertama itu penetapan regulasi, itu pemerintahan memastikan bahwa regulasi perdagangan internasional sejalan dengan kepentingan nasional dan perlindungan industri dalam negeri. Yang kedua itu pembentukan perjanjian dagang. Nah, pemerintah melakukan negosiasi perjanjian dagang untuk memastikan
keadilan dan keseimbangan bagi pihak-pihak yang terlibat.